Puji kepada Yang Maha Suci, bersyukur kita kepada Yang Maha Ghafur, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tentu terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita sejenak menadahkan tangan dan menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipandu oleh Bapak Muhammad Rashidi SPDI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Muhammad Rashidi SPDI. Baiklah hadirin yang berbahagia, marilah kita simak dan dengar bersama sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 011 Tanjung Penyembal yang akan disampaikan oleh Bapak Afrizal SPD. Kepada Bapak Afrizal SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Afrizal SPD. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak dan dengar bersama pemaparan materi rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah, transformasi pembiasaan bahasa Inggris di SD Negeri 011 Tanjung Penyembal melalui program English Everyday oleh Bapak Suwanto SPD SD. Kepada Bapak Suwanto SPD SD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Dan hadir pada hari ini di ruangan ini sebagaimana yang telah kami jadwalkan, yakni kegiatan pemaparan dari kami hasil dari 10 hari mengikuti BCKS Angkatan 1 Provinsi Riau, di mana kami diminta untuk melaksanakan diseminasi rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dan berkumpul bersama di ruangan ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala yang saya hormati, Bapak Ibu Masguru yang saya hormati, perwakilan dari orang tua yang saya hormati. Baiklah, langsung saja. Ketika kami diminta sebagai tugas akhir untuk memaparkan apa kira-kira rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah, maka pada waktu itu berdasarkan hasil diskusi sharing pendapat dengan teman-teman yang lain, maka timbul ide-ide kegiatan yang bisa diwujudkan di sekolah. Ada 4, memang pilihannya ada 4, tapi alhamdulillah saya berfokus kepada budaya. Artinya pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan, yang bisa kita terapkan, kita laksanakan setiap harinya di sekolah. Maka pada waktu itu saya mengambil judul transformasi pembiasaan bahasa Inggris di SD Negeri 011 Tanjung Penyembal melalui program English Everyday. Baik. Apa itu program ini? Program ini saya rancang memang dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan nanti akan ada perbaikan-perbaikan dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman penasihat Bapak untuk penyempurnaan. Pada waktu itu saya berbicara bahasa Inggris siswa masih sangat berat. Meskipun kurikulum sudah mencantumkan pelajaran bahasa Inggris sejak kelas 3. Jadi Bapak Ibu, di survei terhadap 100 siswa menunjukkan bahwa hanya sekitar 25% siswa yang berani berbicara bahasa Inggris di luar kelas. Atas dasar inilah timbul transformasi kegiatan yang akan saya lakukan menjadi budaya untuk seluruh warga sekolah menerapkan program ini.
Kemudian pada tujuan sasaran proyek adalah tujuan umumnya meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris siswa melalui pembiasaan harian yang menyenangkan dan partisipasi. Tujuan umumnya, yang B-nya adalah tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah meningkatkan keberanian sekitar 70% siswa dalam menggunakan bahasa Inggris secara lisan dalam 6 bulan. Kemudian membentuk komunitas English Everyday yang aktif diikuti oleh 80% guru dan siswa. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan 10 media pembelajaran interaktif bahasa Inggris berbasis digital dan cetak. Ini dengan harapan tujuan dari kegiatan ini adalah banyak siswa untuk berpartisipasi dalam menggunakan bahasa Inggris selama berada di sekolah. Ya, minimal kata-kata mudah, kata sapa, kata tegur, kata-kata ajakan yang simpel-simpel saja. Kemudian untuk sasaran kita sasarkan siswa kelas 3 sampai dengan kelas 6 sebagai peserta utama. Kemudian guru bahasa Inggris dan wali kelas sebagai fasilitator. Artinya ketika anak dilibatkan dari kelas 3 sampai kelas 6, guru bahasa Inggris dan wali kelas terlibat. Di identifikasi isu strategis kepemimpinan, saya berfokus kepada budaya sekolah. Budaya sekolah belum mendukung pembiasaan bahasa Inggris secara konsisten. Artinya memang ada guru bahasa Inggris melakukan hal-hal kegiatan untuk pembiasaan murid, tetapi tidak konsisten. Di budaya sekolah kita ini belum mendukung kegiatan wali kelas, belum mendukung kegiatan khususnya guru mata pelajaran bahasa Inggris, sehingga cenderungnya guru bahasa Inggris berdiri sendiri. Berarti terciptanya budaya yang diinginkan oleh guru bahasa Inggris. Guru belum memiliki ruang kolaboratif untuk berbagi strategi pembelajaran komunikatif. Ini identifikasi saya yang kedua yang terjadi di sekolah. Pada inovasi dan transformasi yang dihadirkan, inilah inovasi yang saya gagas. Inovasi utamanya adalah program English Everyday. Program ini diberi nama dengan English Everyday, yang terdiri dari pertama morning greeting challenge. Mohon maaf ya kalau salah sebut. Poinnya adalah siswa dan guru menyapa dalam bahasa Inggris setiap hari. Datang semua, good morning sir, good morning friend, bisa aja. Walaupun salah tidak ada salah. Yang penting dia melapaskan bahasa Inggris dengan beraninya, dengan pedenya, dia menyapa teman-teman dari guru dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu dilakukan setiap kali dia berada di sekolah, pertama kali datang ataupun pertama kali dia bertemu. Yang kedua adalah petugas piket bergiliran memimpin salam dan kalimat motivasi. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini dan kalau memang dilaksanakan program ini, para piket semuanya berusaha minimal sepakat 2 kata menggunakan bahasa Inggris dalam kata-kata sapaan terhadap teman. Halo, apa kabar anak? Biasanya seperti itu. Kita ubah dengan menggunakan bahasa Inggris. Saya secara pribadi mungkin sapaan bahasa Inggris belum terlalu besar. Tapi insya Allah ketika dibudayakan pasti akan bisa. Mari kita minta kata-kata sapaan. Yang kedua adalah English Corner. English Corner adalah cara saya menerapkan program ini adalah sudut khusus di sekolah berisi poster, kartu kosakata, dan permainan bahasa Inggris. Tempat siswa berlatih dialog sederhana. Kalau UKS punya ruang UKS, kalau pustaka punya ruang pustaka, nanti di pustaka itu bisa kita jadikan 2 ruangan besar. Lanjut, mini talk show Friday. Setiap hari Jumat, siswa tampil dalam dialog pendek atau presentasi sederhana. Biasanya kita kan di hari Jumat, anak tampil rata-rata hanya berkisar di kegiatan agama, bagaimana mereka berceramah, kemudian bersolawat, ngaji ataupun taktis
paling kalau lari pun kita ke bahasa Indonesia, pantun gitu ya. Nah, apa salahnya mulai besok kita terapkan program ini, mudah-mudahan bisa diterapkan. Nanti kita akan download secara detail ini, bisa diterapkan di hari Jumat. Mungkin bisa dimanfaatkan oleh guru wali kelas berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris untuk mereka menerapkan berbicara dengan bicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Misalnya praktek berkenalan atau praktek bertanya, udah makan belum ya? Tadi ini siapa berangkatnya, siapa yang mengantarnya, menggunakan bahasa Inggris. Cukup tampil beberapa kata berdua, sudah tidak ada masalah. Yang penting mereka sudah menerapkan bahasa Inggris. Lanjut, guru memberikan umpan balik dan apresiasi. Guru memberikan umpan balik terhadap siswa yang melaksanakan, yang melafazkan dengan menggunakan bahasa Inggris. Seandainya kurang tepat, dikasih umpan balik. Jika tepat, kasih pujian, baik di kelas maupun di ruang kelas. Persiapannya 1 sampai dengan 20. Kemudian implementasinya 3 sampai dengan 5. Ini ada kegiatannya. Pertama sosialisasi, kemudian pelatihan guru, penyusunan media. Kemudian di bulan ketiga dan kelima sampai dengan bulan kelima adalah pelaksanaan program harian, kemudian English Corner, ini langsung kita jelaskan di atas tadi. Kemudian untuk refleksi dan pemantapan di bulan ke-6. Ketika program itu sudah dilaksanakan selama lebih kurang 6 bulan, maka akan kita adakan evaluasi. Evaluasi itu dilakukan dengan cara pertama mengevaluasi sendiri kegiatan tersebut, kemudian laporan praktik baik, kira-kira apa yang bisa didapat anak selama kegiatan ini dilakukan, budaya ini dilakukan, kemudian ada tidak rencana-rencana perbaikan. Oh, di sisi ini kurang baik, di sisi ini kurang pas, kita rencanakan kembali, rencana keberlanjutan. Yang selanjutnya mitra, kita memiliki mitra yang dilibatkan adalah pertama dinas pendidikan, sekolah, kemudian KKG bahasa Inggris. Kita memanfaatkan misalnya Bu Widya selaku guru bahasa Inggris di sini kan, dia pasti akan ada kegiatan KKG untuk kegiatan bahasa Inggris sekota rumah atau se-9 kita manfaatkan. Bisa jadi sesekali pengumumannya dia tidak. Lanjut, sumber daya dan pendukung. Sumber daya manusianya yang kita manfaatkan adalah kita berkolaborasi adalah yang pertama guru bahasa Inggris itu sendiri. Kemudian wali kelas, semua kita wali kelas. Kemudian kepala sekolah, siswa. Mengapa di sini ditulis siswa? Jadi inilah yang akan menjadi buka-buka untuk memperagakan kalimat-kalimat tersebut, untuk mengajak teman-teman yang pasif sehingga mereka berani, sehingga mereka mau melapaskan kata-kata bahasa Inggris. Kemudian sarana prasarana. Sarana prasarana adalah papan English Corner, speaker portable, ruang presentasi. Ini yang kita. Tapi kalau seperti papan English Corner, speaker portable, insya Allah bisa. Kalau sumber, lanjut, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi. Kemudian strategi dokumentasi, ada laporan mingguan, berapa anak yang sudah bisa, kata-kata apa saja yang bisa yang sedang kita sebarkan, anak mengamalkan dalam bahasa Inggris tersebut, dan dokumentasi video dan foto kegiatan. Ini bisa kita ambil di kegiatan Jumat. Artinya program itu terlaksana, dipantau secara bersama dan dilihat oleh anak secara bersama-sama. Kita sediakan wadah panggungnya, sama seperti kegiatan rohis. Strategi dokumen, laporan minggu sudah tadi. Baik, kemudian kita masukkan ke refleksi dan umpan balik. Diskusi guru setiap akhir bulan, survei kepuasan siswa dan orang tua. Kemudian dampak keberlanjutan. Kalau dampak keberlanjutan adalah dampak yang kita harapkan dari program ini. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah pertama budaya, terbentuknya kebiasaan berbahasa Inggris yang menyenangkan. Dari program ini yang kita harapkan inilah ya, terbentuknya kebiasaan berbahasa Inggris yang menyenangkan. Kemudian bikin aja peningkatan kemampuan komunikasi siswa. Biasanya dia itu hanya sebutan kata-kata saja. Sekarang dirangkai menjadi sebuah kalimat.
maka dia akan mampu berkomunikasi. Kemudian di pelayanan, sekolah menjadi lingkungan belajar yang mendukung literasi global. Literasi salah satu literasi berbahasa Inggris. Lanjut, strategi keberlanjutan program masuk ke RKJ. Ini harapan. Karena ada timbul biaya-biaya, kemudian ada timbul program berkesinambungan, maka akan dimasukkan ke dalam rencana kerja jangka menengah dan di RKS. Karena ada timbul biaya, mungkin media maupun hal-hal yang lainnya. Kemudian cip dan guru bahasa Inggris tahunan, kalau bisa setahun 2 kali bisa diutus guru mengikuti pelatihan bahasa Inggris atau menghadirkan narasumber. Kemudian berkolaborasi dengan sekolah lain dalam lulus, bisa jadi ada di kesempatannya. Namun sebelum itu silakan Bapak Ibu yang mau bertanya seputar kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada sedikit yang ingin saya tanyakan, Pak. Penjelasan tadi ada refleksi dan umpan balik, ada survei kepuasan siswa dan juga orang tua. Bagaimana cara kita mengukur survei kepuasan siswa dan orang tua tersebut? Yang kedua, kira-kira nih instrumen apa sih yang digunakan untuk mengukur kepuasan dari siswa dan orang tua tersebut? Terima kasih. Ya, berkaitan dengan survei ini memang ada salah satu materi kami di BDHS, bagaimana kami membuat instrumen apa aja kata-kata yang terlibat dalam instrumen, kemudian yang harus diajari bagaimana cara kita menemukan kata-kata tersebut sesuai dengan rencana, ya. Jika ada ide, pertanyaan yang selalu kami munculkan di survei itu pertama tidak terlalu banyak. Yang kedua, isi di dalam itu tuduhan. Misalnya pertanyaan pertama, apakah praktek berbahasa Inggris di sekolah menyenangkan? Ya atau tidak? Sudah berapa banyak kalimat bahasa Inggris yang sudah kamu pelajari? Tulis, kasih bawa tulis 35. Kemudian, apakah sulit? Apakah menemui kendala atau kesulitan ketika melafazkan bahasa Inggris? Ya atau tidak? Seperti itu. Kemudian itu disebar ke orang tua dan murid. Kalau di sekolah kita langsung ke murid, misalnya pada program evaluasi langsung anak bisa ngisi. Kemudian ketika survei itu kita kasih ke orang tua, kita hitungkan ke anaknya, besok bisa dibuat kembali kita kumpul, lalu kita analisis jawaban tersebut. Kemudian ke guru wali kelas dan guru bahasa Inggris, dia akan melaporkan secara berkala dampak kebiasaan ini. Kira-kira dari sebelum ada program ini dengan sudah ada, kira-kira ada nggak perubahan? Berapa persen anak-anak yang mampu melafazkan bahasa Inggris? Di mana kesulitannya? Kalau kita ada kesulitan nanti akan kita bahas berdasarkan instrumen yang sudah kita edarkan, kemudian dimasukin. Ya Pak. Ada yang lain? Ini sudah waktu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya sampaikan bukan sekedar perbuatan ya Pak. Saya sangat senang dan mendukung dengan program ini karena anak-anak juga sekarang sudah internasional kita ya, jadi bahasa internasional yang harus dipahami dan dikuasai oleh anak untuk kemajuan dia. Untuk 5 tahun lagi mungkin bahasa Inggris itu udah kayak bahasa sehari-hari. Yang saya takutkan kita ini sebagai guru harus banyak belajar lagi begini ya. Saya lagi dengan bahasa Inggris yang sangat buta sekali tentang bahasa Inggris. Mungkin perlu belajar lagi sebelum kita mengajarkan ke anak, tentu kita dulu. Karena kemudian yang mau saya kasih masukan sedikit di Talso Friday. Tadi kan kebiasaan kalau bisa di hari Jumat kita buat gitu ya. Sementara untuk peraturan daerah kita hari Jumat itu pakai bahasa Melayu ya. Mungkin bisa di hari yang lain. Karena itu nanti berbentrokan dengan peraturan daerah Kota Dumai yang mewajibkan menggunakan bahasa Melayu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, menanggapi pertanyaan Bu Dewi, serta masukan, kemudian penguatan bagi kita, mungkin yang pertanyaan yang bisa saya jawab adalah inilah sebagai ajan buat kita bahwasanya guru itu memang harus terus berkembang. Mungkin atas dasar kita minta anak, jadi mau tak mau guru harus ikut berkembang. Kita mengajarkan anak secara tak sadar kita terajar. Kita menyuruh anak mampu hal-hal yang lain, contohnya bahasa Inggris, mengucapkan kata-kata bahasa Inggris secara tak langsung kita jadi mampu mengucapkan bahasa Inggris. Itu tujuan. Yang kedua, masalah di hari Jumat. Di hari Jumat itu diambil momen pas pementasan saja. Kemudian setelah di luar pementasan itu tidak ada lagi sapaan. Karena kegiatan itu hanya berlaku selain di hari Jumat untuk sapaan. Habis dilaksanakan. Kemarin itu kan? Nah, seperti itu. Demikian yang bisa disampaikan Bu Dewi dan yang lainnya. Terima kasih. Saya cukup ya untuk pembahasan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materinya oleh Bapak Suwanto SPDSD. Mohon Bapak Ibu beri tepuk tangan yang meriah. Kami juga mengucapkan terima kasih dan kesalahan dalam pengucapan kata dan perbuatan yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.